Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, sudah hadir Kepmen yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan seleksi ASNP 3K untuk JF Guru. Nah, hadirnya Kepmen ini tentu menjadi jawaban atas pertanyaan yang sudah Bapak Ibu menggantung di pikiran Bapak Ibu selama ini. Nah, sebagaimana tadi Pak Ases sudah sampaikan, dalam waktu dekat PAN RB akan melakukan sosialisasi. Nah, kami mengambil inisiatif untuk mencoba menjawab pertanyaan Bapak Ibu sesuai dengan yang tertuang dalam Kepmen PAN tersebut, agar kita bisa, Bapak Ibu juga sudah mulai bisa mempelajari Kepmen itu seperti apa dan siap-siap kurang lebih akan bagaimana sih tahun depan, status saya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, kami melihat sumber data kebutuhan guru di tiap daerah dan mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sesuai dengan data tersebut untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru ASN P3K. Guru yang diangkat dari guru honor. Walau tentu kerja ini masih sangat panjang ya Pak Ses. Kita sudah berbagai cara sejak tahun 2021. Ini terus kami lakukan, kita dorong Pemda untuk membuka informasi sebanyak-banyaknya. Inilah yang tengah kami upayakan, mengingat saat ini masih tercatat ada 575.000 lebih guru non-ASN di sekolah negeri dengan 79.300-annya mapel agama. Jadi kalau di mapel yang ada bukan agama itu sekitar 496.000 guru honor yang ada di sadik-sadik kita. Sehingga nanti tahun ini dengan jumlah formasi sekitar 175.000, nanti tepatnya akan diumumkan, itu tentu masih akan menyisakan guru-guru non-ASN yang ada di sekolah-sekolah negeri. Ini, nah, kami telah mencoba mengatasi berbagai tantangan. Nanti mungkin Pak Ses bisa menginfokan kira-kira apa saja sih tantangan yang dihadapi, upaya yang sudah kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan guru tersebut. Baik, Bu Dijen. Jadi Bapak Ibu sekalian yang live saat ini kami sampaikan, kami di Dijen GTK, kami di Dijen sudah berbagai cara untuk bisa memenuhi formasi yang ada, koordinasi dengan Menpan RB. Sudah dari tahun-tahun kita melihat data antara penetapan formasi dari Menpan dengan apa yang diajukan oleh Pemda itu belum sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini menjadi tantangan besar kita Bu Dijen terkait dengan ketersediaan formasi di daerah masing-masing tentunya, dengan berbagai tentunya latar belakang kondisi dari masing-masing pemerintah daerah, khususnya terkait dengan penggunaan anggaran. Karena memang belanja pegawai itu rata-rata sudah di atas 30%, sehingga kekhawatiran dari Pemda tentunya dengan dana pegawai yang dari 30% akan berpengaruh terhadap kondisi rapotnya, kira-kira seperti itu. Nah, kita Bu Dijen tidak memiliki kewenangan sebetulnya untuk bisa menetapkan, mengunci jumlah formasi akhir, karena memang itu adalah kewenangan dari Kemenpan RB. Karena masing-masing daerah tentunya punya pertimbangan terkait dengan pengusulan formasi yang ada. Nah, poin terpenting yang telah kami lakukan dengan memberikan rekomendasi kepada Kemenpan RB tentunya yang punya kewenangan dan pemerintah daerah berdasarkan data kebutuhan guru di setiap daerah, bahkan setiap bidang mapelnya. Nah, pada seleksi tahun 2023 misalkan, kami memberikan rekomendasi ke Menpan sejumlah 601.174 formasi guru ASN P3K. Namun dari Pemda total pengusulan formasi hanya di sekitar 296.102 orang, kurang dari 50%. Nah, di tahun 2024 ini kami juga beberapa kali melakukan koordinasi bersama-sama dengan Kemenpan RB, dengan BKN, melaksanakan advokasi ke Pemda untuk Pemda bisa betul-betul mengusulkan sesuai dengan kebutuhan formasi yang ada. Tetapi dari formasi ASN P3K sebanyak 419.146 formasi yang kita rekomendasikan ke Kemenpan RB, kita sudah lakukan beberapa kali rakor, Bu Dijen, itu belum mencapai optimal sebagaimana yang kita harapkan. Jadi dari Pemda total saat ini kita dapatkan data
kurang lebih hanya sekitar 175.627 orang Ya, sekitar usul itu formasi. ya. Jadi sekitar baru 41% dari formasi yang kita coba rekomendasikan ke Kemenpan RB. Nah, tentunya ini menjadi permasalahan guru non ASN yang memang pasti belum tuntas pada tahun ini dengan berbagai kriteria tadi yang kita sampaikan di depan. Ya. Yang berikutnya, kemudian tantangan yang berikutnya dari sisi linearitas bidang studi dari guru atau bidang mapelnya. Hal ini keterkaitan dengan kondisi di mana guru saat ini aktif mengajar, masih banyak yang belum linearitas, ya. linear Bu. Serumpun dengan bidang studi yang dibuka pada seleksi ASNP3K yang saat ini yang diusulkan oleh Pemda. Misalkan contoh formasi ASNP3K bagi guru PAUD di sekolah negeri itu sangat kecil daerah-daerah yang mengusulkan formasi. Padahal jumlah guru PAUD dan lulusan pendidikan PAUD cukup besar. Nah, hal ini juga berlaku untuk guru mata pelajaran yang spesifik lainnya. Contoh seperti bahasa Jepang, bahasa Arab, dan ada beberapa bidang yang lainnya. Nah, kami tengah mengupayakan regulasi agar ketentuan terkait dengan linearitas ini bisa terus lebih luas mencakup bidang atau mapelnya, memetakan rumpun bidang studi yang ada Bu Dirjen. Sehingga guru-guru dengan pendidikan rumpun tertentu dapat mengajar bidang studi rumpun tertentu atau satu rumpun. Sebagai contoh, kita sudah lakukan untuk guru PAUD. Mereka bisa saat ini mendaftar ke ASNP3K untuk guru kelas SD tapi di kelas jadi bisa rendah. ya, guru PAUD Bisa, sekarang udah linear iya. untuk SD tapi di kelas Betul, rendah. itu salah contoh yang kita coba carikan solusinya kira seperti Iya. itu. Ya, terima kasih Pak Ses nih. Kita lanjut ya.